warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembuatan larutan dan pengenceran. Kami akan memaparkan hasil materi yang telah kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Raji Amanda dengan NRP 14 2024 010. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika Syafira dengan NRP 14 2024 028. Perkenalkan, nama saya Jihan Anissa Nurbaiti dan NRP 14 2024 014. Perkenalkan, nama saya Destia Siti Fatana 14 2024 019. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sidik dengan NRP 14 2024 011. Perkenalkan, nama saya Yumi Wiatari dengan NRP 14 2024 024. Selamat menyaksikan. Prinsip yang digunakan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, perhitungan pengenceran. Yang kedua, memasukkan larutan pekat ke dalam wadah dengan volume yang akan dibuat. Yang ketiga, mengaduk larutan sampai homogen. Yang keempat, menambah pelarut atau air mencapai batas volume wadah. Yang terakhir, menutup dan menyimpan atau menggunakan larutan. Adapun tujuan yang digunakan pada pembahasan kali ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan larutan standar dan pembuatan larutan dengan cara pengenceran dan larutan yang lebih pekat. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan larutan dan pengenceran. Apa sih larutan itu? Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan mungkin berupa gas, padat, atau cair. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Dan disebut homogen karena susunannya begitu seragam, sehingga tidak dapat diamati. Jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan ini dibedakan berdasarkan kelarutannya, berdasarkan konsentrasinya, dan berdasarkan daya hantar listriknya. Yang pertama ada berdasarkan kelarutannya, ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada larutan jenuh, di mana zat larut itu sama dengan pelarutnya. Yang kedua ada larutan tak jenuh, zat larut itu lebih kecil daripada pelarutnya. Yang ketiga ada larutan lewat jenuh, zat larut itu lebih besar daripada pelarutnya. Berdasarkan konsentrasinya dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada larutan encer. Pelarut itu lebih banyak dibandingkan zat larutnya, sedangkan larutan pekat yaitu zat larut lebih banyak dibandingkan pelarutnya. Yang ketiga ada berdasarkan daya hantar listrik. Ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu dapat menghantarkan daya listrik, yang sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan daya listrik. Adapun larutan ideal, menurut hukum sifat koligatif, larutan ideal adalah tekanan uap parsial dari sebuah komponen di dalam campuran adalah sama dengan tekanan uap komponen tersebut dalam keadaan murni pada suhu tertentu dikalikan dengan fraksi molnya dalam campuran. Larutan standar adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang diketahui dengan tepat. Ciri-ciri dari larutan standar ada konsentrasi diketahui dengan tepat, stabilitas kemudian tinggi, tidak mudah bereaksi dengan lingkungan, dan dapat direproduksi. Adapun jenis-jenis larutan standar. Jenis-jenis larutan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada larutan primer dan ada larutan sekunder. Larutan primer adalah larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasinya itu diketahui dengan tepat, sedangkan larutan sekunder itu adalah larutan yang mengandung zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui karena berasal dari zat yang tidak pernah murni. Jenis-jenis titrasi. Berdasarkan reaksi yang terjadi, titrasi dapat digolongkan menjadi titrasi naturalisasi, titrasi pengendapan, titrasi pembentukan kompleks, dan titrasi reduksi dan oksidasi. Titrasi naturalisasi ini merupakan metode analisis berdasarkan reaksi asam basa. Contohnya asidimetri dan alkalimetri. Yang kedua ada titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan ini titrasi yang menghasilkan endapan yang tidak mudah terlarut antara titran dan analitnya. Yang ketiga ada titrasi pembentukan kompleks. Titrasi ini terbentuknya senyawa ion kompleks dan stabil. Yang terakhir ada titrasi redoks ataupun biasa disebut dengan titrasi reduksi dan oksidasi. Titrasi ini proses titrasinya yang akan menimbulkan perubahan bilangan oksidasi dari zat-zat yang terbentuk.
Oke, di sini aku akan membahas apa itu kelarutan. Kelarutan adalah suatu keadaan senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang terlarut dalam padatan cairan atau gas yang akan membentuk larutan homogen. Faktor yang mempengaruhi kelarutan ada suhu dan juga jenis pelarut. Lalu titrasi. Apa itu titrasi? Titrasi merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat terlarut dalam larutan dengan menambahkan larutan titran yang konsentrasinya sudah diketahui. Adapun syarat-syarat titrasi yaitu yang pertama, reaksi harus berlangsung sempurna, tunggal, dan menurut persamaan yang jelas. Yang kedua, reaksi harus cepat, reversibel. Bila tidak cepat, titrasi akan memakan waktu terlalu banyak, apalagi menjelang titik akhir reaksi. Bila tidak reversibel, penentuan akhir titrasi tidak tegas. Yang ketiga, harus ada petunjuk akhir reaksi atau indikator. Yang keempat, larutan baku yang direaksikan dengan analit harus mudah dibuat dan sederhana penanganannya serta harus stabil sehingga konsentrasinya tidak mudah berubah. Apa itu pengenceran? Pengenceran adalah proses penambahan pelarut ke dalam larutan yang sudah ada, sehingga konsentrasi zat terlarut menjadi lebih rendah. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Mari kita bahas reaksi eksoterm dan endoterm. Pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor. Artinya, energi dalam bentuk panas dilepaskan ke lingkungan. Akibatnya, suhu lingkungan biasanya meningkat. Ini terjadi karena energi yang dilepaskan saat pembentukan ikatan baru lebih besar dibandingkan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam reaktan. Berikutnya, ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Dalam reaksi ini, energi dalam bentuk panas diambil dari lingkungan. Akibatnya, suhu lingkungan biasanya menurun. Ini terjadi karena energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam reaktan lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan saat pembentukan ikatan baru pada produk. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu pipet gondok, labu ukur, klem negatif, gelas ukur, buret, Erlenmeyer, corong kaca, botol semprot, batang pengaduk, tabung reaksi, bal filler, pipet tetes, gelas kimia, dan pipet ukur. Bahan yang digunakan yaitu H2SO4 pekat, indikator fenolftalein, HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N, dan Aquades. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tahapan-tahapan yang akan kita lakukan pada saat di laboratorium. Pertama, kita harus membuat larutan standar, di mana larutan standar yang akan kita buat ini HCl. Nah, prosedurnya itu yang pertama, mengambil 25 ml HCl, menggunakan pipet gondok dengan memperhatikan meniskus. Lalu, masukkan larutan HCl yang telah dipipet ke dalam labu ukur, dan larutan diencerkan sampai tanda batas, kemudian dikocok hingga merata, atau biasa kita sebut homogen. Selanjutnya, pada tahapan kedua yang akan kita lakukan itu adalah prosedur titrasi, di mana disiapkan larutan NaOH 0,1 normal dan masukkan ke dalam buret dengan bantuan corong tepat skala 0. Lalu diambil 25 ml larutan HCl menggunakan pipet gondok 25 ml lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu ditambahkan indikator PP sebanyak 3-4 tetes ke dalam Erlenmeyer lalu dilakukan titrasi. Titrasi dihentikan bila terjadi perubahan warna ungu muda tipis, lalu lakukan proses tersebut sebanyak 3 kali. Setelah proses itu telah selesai, kita bisa menghitung normalitas atau konsentrasi NaOH yang akan dititrasi. Nah, pada tahapan ketiga, kita melakukan pengenceran H2SO4, di mana pada prosedur pertama, pada pengenceran ini diambil 10 ml Aquades dengan gelas ukur dan perhatikan tanda meniskus. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita ambil 3 ml H2SO4 pekat ke dalam pipet ukur. Tuangkan sedikit-sedikit H2SO4 ke dalam tabung reaksi dan perhatikan panas sebelum dan sesudah dituangkan.
Pada pembuatan larutan asam klorida, larutan yang dipipet sebanyak 25 mili dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mili. Dalam posisi miring. Posisi miring dapat membantu larutan mengalir perlahan ke dinding labu ukur, sehingga dapat mencegah terjadinya percikan ataupun gelembung. Kemudian, asam klorida yang telah dimasukkan ke dalam labu ukur diencerkan menggunakan aquades. Pada tahap ini, pastikan larutan tepat menyinggung tanda batas dengan memperhatikan meniskus bawah, karena hal ini akan berpengaruh pada konsentrasi larutan. Volume larutan yang terlalu sedikit atau berlebih dapat membuat konsentrasi larutan tidak sesuai dengan kebutuhan awal. Agar data yang diperoleh lebih valid, pastikan juga setiap dinding pada labu ukur kering sebelum ditanda bataskan agar tidak ada tetesan air yang jatuh ke dalam larutan dan membuat volumenya bertambah. Setelah dilakukan pengenceran, larutan kemudian dihomogenkan secara perlahan. Pastikan tutup labu dan tutup rapat agar tidak ada larutan yang jatuh keluar dari labu dan membuat volumenya menjadi berkurang. Dalam larutan heterogen, proses homogenisasi dilakukan agar zat terlarut tidak terkumpul dalam satu area yang dapat menyebabkan terjadinya endapan yang tidak diinginkan serta mempermudah terjadinya reaksi karena semua reaktan terdistribusi secara merata. Pada proses filtrasi perlu diperhatikan pula penggunaan pada buret. Posisi buret harus dalam keadaan tegak lurus agar menghindari pembacaan volume yang salah. Jika buret dalam keadaan miring, meniskus atau permukaan cekung larutan dapat terlihat tidak sejajar dengan skala pengukuran. Titran yang berada di dalam buret menjadi tidak merata dan volume yang terlihat tidak menunjukkan skala yang sebenarnya. Penggunaan indikator pada titrat di dalam Erlenmeyer juga harus disesuaikan dengan jenis larutan, reaksi yang terbentuk, serta perubahan warnanya sesuai dengan rentang pH. Pilihlah indikator yang rentang pH-nya mencangkup atau dekat dengan titik ekivalen. Pada pengenceran asam sulfat pekat, aquades diambil menggunakan gelas ukur sebanyak 10 mili. Saat membaca meniskus pada alat ukur gelas, pastikan kedua mata sejajar tertuju pada tanda batas agar volume larutan terbaca dengan akurat. Penuangan aquades sebelum asam pekat dilakukan untuk mengendalikan reaksi eksoterm. Ketika asam ditambahkan dengan air, panas yang dihasilkan menyebar secara bertahap dan meminimalkan resiko terjadinya percikan yang berbahaya. Reaksi endoterm terjadi sebelum penambahan asam sulfat pekat karena molekul air memerlukan energi untuk memutus bagian ikatan hidrogen antar molekulnya agar dapat menerima ion-ion dari asam pekat. Sedangkan reaksi eksoterm terjadi setelah penambahan asam sulfat pekat karena terjadinya interaksi antara molekul air dan ion-ion asam.